Shalom adik-adik, shalom. Salam jumpa dalam mentoring public speaking edisi pekan ini. Nah adik-adik, Miss Magda berharap kabar kalian semuanya dalam keadaan yang sehat, yang bersemangat dan pastinya selalu sukacita ya, supaya adik-adik selalu sehat dalam menjalani aktivitas maupun kegiatan belajar baik di rumah, di sekolah maupun di PPA. Baik adik-adik, dalam mentoring pekan ini Miss Magda akan mengajak adik-adik untuk menyimak satu materi yang sepanjang bulan ini akan sama-sama kita pelajari. Topiknya adalah mengenali audiens saat presentasi. Nah adik-adik, sebelumnya Miss Magda mau jelaskan dulu ya, apa itu audiens. Audiens adalah orang yang memperhatikan atau yang hadir dalam satu kelompok diskusi. Audien ini bermacam-macam ya, ada yang anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Audiens juga dibedakan dalam jenis kelaminnya, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Audiens juga bisa dibedakan dengan latar belakang pendidikan mereka, misalnya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, umum, maupun mungkin adalah kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah, audiens juga mereka-mereka yang barangkali seusia dengan kamu, sehingga kamu bisa menempatkan mereka sebagai orang yang akan memperhatikan pesan ataupun presentasi yang akan kau berikan. Nah, sedikit tergambar ya apa itu audiens. Nah, kenapa kita harus mengenali audiens kita? Paling tidak kita tahu siapa nih nanti yang akan bergabung, siapa nih nanti yang akan datang, siapa nih nanti yang akan turut mendengar atau menyimak presentasi kita. Termasuk kita harus tahu juga setidaknya ada berapa orang yang datang, ada berapa jumlah orang yang diundang. Nah, hal ini sangat membantu kita untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah adik-adik, setelah bulan pertama dan bulan kedua kemarin kita mengenal apa itu dasar-dasar public speaking, percaya diri, dan 3V dalam komunikasi. Nah hari ini Miss Magda akan menambahkan, melengkapi apa yang sudah kalian pelajari. Sekali lagi hari ini kita akan belajar mengenal audiens. Ya adik-adik, kalau kita mengenal siapa audiens kita yang datang atau melihat saat kita berbicara, ini akan sangat membantu kita memahami bagaimana mereka akan mengerti pesan yang kita sampaikan. Dan keuntungannya kita bisa melakukan penyesuaian agar pesan-pesan atau informasi yang akan kita sampaikan dapat mempengaruhi audiens kita dengan efektif. Nah, jika kita melihat ada beberapa hal yang terkait dalam presentasi, maka ini akan memudahkan kita untuk menjelaskan, memilih bahasa, memilih cerita ataupun menyebut sapaan. Ya, kita bisa memilih dengan sapaan adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, atau mungkin kita bisa menyebutnya dengan teman-teman, kawan-kawan, dan rekan-rekan, serta masih banyak lagi. Nah, yang pertama yang Miss Magda akan jelaskan adalah betapa pentingnya kita mengenal audiens kita. Nah, mengenal audiens sangat penting adik-adik karena bagaimanapun kita harus memahami dan memberikan apa yang audiens atau teman-teman, orang-orang yang hadir ya, apa yang mereka ketahui. Supaya apa? Supaya ketika kita menyampaikan pendapat, sudut pandang yang kita sampaikan sesuai dengan siapa yang mendengarkan. Nah, proses komunikasi jadi mudah terjalin. Bahkan kita akan mudah lagi untuk nyambung dengan mereka, alias tidak menemukan kesulitan untuk memahami. Nah, mengenal audiens bukan sebatas mengetahui mereka adalah teman sekolah, bapak ibu guru, ataupun teman-teman di PPA ya. Tapi juga kita bisa mengetahui mereka itu siapa. Misalnya, mereka adalah
teman-teman dari sekolah tertentu. Adik-adik, mengenal audiens juga tentu saja kita sampai mengenal mereka dari organisasi mana, kemudian mereka punya jabatan apa, kedudukan ataupun mungkin mereka memiliki status-status tertentu dalam kehidupan sosial mereka. Misalnya ada Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Lurah, kepala sekolah, ibu-ibu pejabat misalnya. Nah, hal ini menolong sekali untuk kita bisa menghargai dan mengapresiasi mereka. Perkara mereka mengenal kita atau tidak, tetapi sebagai seorang public speaker, kita harus tahu siapa yang hadir, sehingga kita bisa menjadi sahabat ataupun tempat berbagi yang nyaman juga buat mereka. Nah, anak-anak ataupun adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam setiap komunikasi, mengetahui audiens ini sangat penting ya. Sehingga tentu saja ini harus kita ketahui, harus kita pelajari. Nah, yang kedua adalah siapa sih audiens kita? Nah, sebelum kita mempersiapkan segala sesuatunya, kita perlu bertanya kepada teman kita atau kepada panitia, kepada penyelenggara. Siapa ya yang nanti akan hadir? Nah, disitulah kita mulai menggunakan tata bahasa atau kosakata yang sesuai dengan usia dan latar belakang audiens kita. Nah, tentu saja kita nggak mau ya mempermalukan diri sendiri atau lebih-lebih mempermalukan orang tua, guru, dan rekan-rekan kita pastinya. Kita akan berusaha mempersiapkan kata-kata dengan baik, pemilihan kosakata yang tepat ya, sehingga hal ini membuat orang yang menyimak pesan kita menjadi merasa dihargai, merasa diperhatikan, dan tentu saja mereka juga merasa lebih nyaman hatinya. Dan pada akhirnya kata-kata yang tepat yang kamu ungkapkan atau kamu ucapkan menjadi sarana untuk kamu memenangkan perhatian ataupun memenangkan presentasi. Nah, gimana? Makin jelas ya kenapa mengenal audiens itu penting? Oke, yang berikutnya Miss Magda akan bercerita apa saja sih yang perlu diketahui dari audiens? Nah, secara detail Miss Magda akan sampaikan dalam podcast yang akan datang. Sekali lagi, untuk materi selanjutnya mengenai apa-apa saja yang perlu kita ketahui dari audiens, Miss Magda akan bahas dalam podcast yang berikutnya. Terima kasih adik-adik sudah menyimak edisi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dicatat apa-apa saja yang Miss Magda sudah sampaikan. Sampaikan catatanmu, kirimkan ke kakak mentor kelas usia. Oke, Miss Magda tunggu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.